Ya, selamat pagi semua. Sekarang GPLBK bersama Bang Prima Aro sekarang lagi mengadakan penanaman pohon di sekitar wilayah Suwarga. Kegiatan ini rutin dilakukan 1 bulan sekali untuk wilayah seputar Kayuwarro Raya. Kegiatan GPLBK ini sustainable ya, berkelanjutan dengan kegiatan dari Bank Sampah Prima Aro yang bertujuan salah satunya adalah menghijaukan lingkungan, membersihkan lingkungan dari sampah. Di samping kita penghijauan juga pengambilan pemungutan sampah yang tidak bisa diambil oleh orang lain lah. Sebenarnya kami juga memproses sampah-sampah yang kami temukan di sekitar penghijauan. Himbauan dari kami ya untuk mahasiswa, himpunan mahasiswa dari manapun berada atau perkumpulan-perkumpulan lainnya untuk bisa peduli pada lingkungan, karena lingkungan adalah merupakan warisan buat generasi kita nantinya, maka kita harus selalu menjaganya. Selalu tetap menjaga lingkungan bersih, jangan buang sampah sembarangan, karena kita tahu Kayuwarro ini adalah tempat wisata. Salam lestari. Jadi bank sampah itu berdiri karena adanya GPLB. Jadi waktu 3 tahun 4 tahun yang lalu kita itu punya cita-cita kalau kita itu ingin seperti ini terus, yang sudah kemarin ada ngobrol-ngobrol, yuk Mbak tanam siap, karena kami semuanya Mas bergabung dari Kayuwarro Raya. Jadi ada Gunung 7 sampai Kayuwarro Barat itu melakukan penanaman. 2 bulan sekali kita ada pembersihan. Jadi di jalan di mana sebenarnya kita komunitasnya itu banyak. Hanya sekarang itu lagi ada keperluan sendiri-sendiri. Contoh TKSCI itu sekarang ada di Mentok. Nah jadi nggak bisa ikut. Kalau penanaman kita biasanya sih orang banyak. Dari anak-anak JB ada juga acara juga. Jadi sudah nggak pokok, intinya yang penting jalan. Kalau kami nggak perlu orang banyak, orang sedikit, yang penting ada gerakan. Itulah jadi 3 tahun yang dulu sampai sekarang ya tetap orang-orang ini aja. Yang komitmen, begitu. Bawa hujan, bawa apa, ya tetap. Tapi alhamdulillah untuk di bank sampah kita memang insya Allah nanti bisa mendapatkan sesuatu minim untuk masyarakat deh. Kalau kita itu masih sukarelawan Mas, ya maaf lah, sebenarnya cuma perokok kantong aja Mas. ABD semuanya Mas, nggak ada gini-gini gitu. ABDB, benar itu Mas, ABDB. Jadi seperti itu.
Ya alhamdulillah kita sedikit ada coba dibantu dengan koperasi, tapi kan nggak full. Intinya dia mensupport aja udah senang gitu. Dalam segi apa kendaraan nanti apa sedikit ada lah gitu. Minimal nggak kita melakukan. Nah, dan saya juga terima kasih kemarin Mas Andika juga sudah ikut bergabung ya Mas ya di bank sampah. Sudah setor 1 kali Mas. Nah, bukunya memang belum dikatakan. Itu katanya besok kita penjemputan lagi. Sampah kami Mas nggak seperti ini toh. Besi-besi cuilan, aluminium udah, jadi nggak usah buang kemana-mana. Udah nanti bank sampah kami yang ambil. Gitu. Jadi, ya. Jadi memang semuanya ada kecuali untuk sampah residu Mas kita belum. Kemungkinan kedepannya insya Allah kalau kita ngambil sampah residu itu nanti memang Mas harus bayar seikhlasnya, bayar kepada yang jemput. Kita itu berapa bayar seikhlasnya gitu. Itu bisa karena kita sekarang masih baru, tapi saya yakin akan bisa nanti sisa makanan itu kan kita jadikan jadi seperti mungkin itu. perlu dijelaskan juga sampah residu itu sudah berjalan di mana saja. Untuk saat ini kita belum. Enggak, maksudnya waktu itu dibagi. Oh iya. Jadi untuk sampah residu kita sudah kemarin ada ke Surabaya, juga ada ke Surabaya, ke Malang, juga ke Bantul ya. Ya yang sudah pengelola itu memang di Bantul. Semua sampah itu bisa diambil. Tetapi memang seperti itu, entah kafe-kafe, homestay atau apa dia ngasihnya seperti itu, ngasih ya seikhlasnya lah. Kita nggak bisa, oh kamu harus lihat, nggak bisa. Nah sampai residu pun juga pun ya harus dicampur, makanya yang kita ambil sampai residu itu orang yang sudah bergabung di bank sampah. Kalau belum bergabung kita belum bisa Mas. Kalau sudah bergabung kan udah pasti dia sendiri, ini nggak mungkin diikutkan kan gitu. Jadi ini dia dapat hasil, yang ini dia memberikan kepada kita daripada buang sembarangan kan Mas, karena nanti itu juga akan diolah. Nah itu seperti itu. Nanti mungkin ada tambahan dari Mas, mungkin Mas Nova Mondok Mas. Pak Baja. Pak KP-nya mau digeser ke sana, pakai yang sana ke sini. Oh ya, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Kebetulan tadi ada sedikit kita ngobrol sama Bang Dika ya Bang. Di sini Bang Dika punya ide dan saya pun mau disampaikan terutama untuk Bang Niko ya. Di sini kan di sini kita tengok masih banyak di lahan Bang Niko yang kosong, terutama sebelah sana tuh kan. Itu Bang Dika tadi idenya bagaimana kalau kita misalnya bikin taman labirin dari sampah kan gitu. Modelnya seperti ini kan seperti itu. Cuman saya sampaikan mungkin kami hanya bisa mensupplier sampahnya. Seperti sampah botol itu nanti kita sendirikan. Kemudian berapa yang dibutuhkan nanti di situ kita bisa mensupplier karena kita memang sampah itu kan gitu. Tapi kemudian untuk desainnya, kemudian untuk bagaimana nanti bagusnya pembentukan seninya gitu kan kita nggak tahu. Kita sekedar hanya mensuplai itunya tadi sampahnya tadi kalau untuk bikin labirin sampah. Kemudian bagaimana nanti kita mengolah sampah plastik yang tidak bermanfaat kita manfaatkan supaya bisa menjadi pernak-pernik yang bisa dibawa pulang oleh mereka yang kesininya bawa sampah, pulangnya tetap bawa sampah, cuman kan dari bentuk yang berbeda seperti itu. Jadi kebetulan kalau kami lahan memang nggak ada Bang, terus terang aja kan lahan memang nggak ada, jadi kita manfaatkan nanti kalau misalnya duduk kalau memang ini belum dimanfaatkan sekalian kan itu bisa kita gunakan untuk edukasi baru ya, edukasi baru bisa untuk pendidikan, bisa untuk misalnya dari anak-anak itu yang mau belajar tentang sampah, kemudian sekalian dia berliburan, refreshing di sini. Untuk pengetahuan tentang sampah itu. Jadi semakin banyak orang yang peduli sampah, insya Allah lingkungan kita pun akan semakin indah dan tertib. Terutama Kayaro ini kan ikon wisata sekarang ini kan, ikon wisata. Jadi bagaimana wisata itu kesini bawa sampah supaya mereka peduli dengan sampah termasuk lingkungannya. Karena kalau saya lihat sebenarnya mayoritas ini bukan wisata yang bawa sampah ini. Kebanyakan penduduk yang sini, yang mayoritas sini saja nggak peduli dengan sampah. Jadi bagaimana orang luar mau peduli, orang kita aja nggak peduli kan gitu.
Jadi nantinya kalau memangnya sudah ada tempatnya di sini kan, jadi mungkin lebih mudah lagi kami menyampaikan kepada masyarakat, oh kami ada loh tempatnya, oh kami ada loh pengolahan sampah residu atau sampah organik atau sampah anorganik kan seperti itu. Jadi itu mungkin sekedar usulan dulu dari kami, nanti bagaimana ke depannya saya minta sarannya sama Bang Niko. Mungkin itu aja penjelasannya. Pertama-tama saya makasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu udah menyempatkan waktunya datang ke Swarga. Semoga nggak bosen datang ke Swarga. Udah nyepetin tanam pohon itu luar biasa banget. Sebenarnya itu bagian dari program kita juga. Tapi ya alhamdulillah nih kita dapat pohon secara gratis nih istilahnya kan gitu. Nah, saya berterima kasih banyak. Terus untuk yang tadi gerakan peduli lingkungan ataupun bank sampah itu sebenarnya udah sempat saya bahas juga dulu sama Kak Non. Jadi dari 2017 itu kita mulai pembebasan lahan di sini nih, apa ada nggak ya di sini itu program bank sampah, orang-orang yang mungut sampah yang ngumpulin kita pilah-pilah dan mereka bisa produksi. Sampai waktu itu saya sampai ke Jogja, sampai survei untuk tempat kursus pengolahan sampah itu. Mahal ternyata mahal, 5-10 jutaan itu hanya untuk belajar ngedaur ulang sampah-sampah tadi. Karena kita tahu di Kerinci ini, terutama di Kayu Aro, setelah Swarga ini operasional, sampah ini menjadi masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat besar. Nah dulu itu dari konsultan saya, gimana sih sampah limbah kita ini, terutama yang sampah-sampah residu, terutama plastik juga, botol-botol dan lain-lain, untuk menghilangkan itu supaya lebih ramah lingkungan. Nah solusinya waktu itu pakai mesin insinerator itu. Cuman mesin itu ternyata mahal juga. Untuk yang kecil aja itu dia udah 30-35 juta. Mesin yang kecilnya itu bisa sampai apapun ini masukin di sana itu jadi debu, jadi pupuk bisa di sana. Nah jadi rasanya waktu itu nggak mungkin. Jadi konsultan saya bilang mau nggak mau memang kita harus gali lubang sebagai TPS-nya supaya kita bisa membakar sampah. Itulah satu-satu cara ramah lingkungan untuk membuang sampah itu sementara. Itulah kata konsultan saya. Makanya kita ngambil keputusan bikin lubang itu udah lubang kedua loh, dengan kedalaman 4 meter dan kita bakar terus. Nah sekarang dengan adanya bank sampah, maka kita udah mulai nih harus dipilah yang tadinya cup plastik, yang botol kaca, sirup-sirup terutama, itu tuh kita pilah-pilah supaya nanti bank sampah lebih gampang pilihnya gitu. Itu pun juga memang program kita untuk ramah lingkungan dan peduli lingkungan. Kalau untuk limbah BAB kita, mohon maaf BAB, itu memang kita udah pakai sistem bioseptic tank. Bioseptic tank itu jadi BAB kita ini dari kamar ini, orang berak itu mereka nggak langsung ke tanah. Jadi ada Tetmon tuh tandon air gede itu, tapi dia ada filter di sana yang diisi bakteri kecil. Jadi di saat BAB kita masuk ke bioseptic tank itu, bakteri itu akan makan itu, dia grogotin tuh yang kita tadi itu masuk ke sumur resapan. Jadi ada 2 lubang. Setelah dia dimakan oleh bakteri, dia penuh, dia akan jadi air ngalir ke sumur resapan. Sumur resapan itulah yang jadi ramah lingkungan untuk menyuburin tanaman sama lingkungan sekitarnya, memperkuat tanah juga. Kenapa? Kita kan di daerah ketinggian. Kita takut sumber air yang di bawah itu rusak, tercemar. Makanya itu septic tank itu, terutama di dataran tinggi itu memang harus pakai bioseptic tank untuk lebih amannya. Nah, itu salah satu contoh kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah sekarang bank sampah ini saya senang banget kemarin dengar Mas Indika, kapan bank sampah gitu. Jadi memang udah saya inikan banget, saya support banget gitu loh untuk program ini. Nah terkait tadi yang labirin itu mungkin nanti bisa, walaupun itu tidak ada dalam grand master plan kita, tidak ada. Jadi ini kan Swarga ini kan udah ada master plan-nya. Apa yang kita lihat sekarang ini sebenarnya ke depan itu udah terfikir gitu loh. Cuman seakan-akan dia pelan-pelan loh gitu, karena kan duit juga. Jadi udah ya. Ya. Jadi memang belum ada nih ide labirin tadi. Nah itu pun kan saya sendiri nggak bisa ngambil keputusan itu apakah iya atau tidak, karena itu kita akan merusak tata letak dari denah grand master plan kita gitu. Jadi tapi saya positif ya, maksudnya itu memungkinkan banget kita bikin nanti, apakah memang supply-nya saja dari bank sampah
ya kita yang bikin, kita cari tukangnya, kita desainnya itu saya rasa mungkin aja ya Mas Andika ya. Cuman memang itu harus diperhitungkan kan. Karena kita ada skala prioritas dulu mana yang harus kita utamakan untuk kita bangun. Gitu kira-kira Mbak. Kalau misalnya yang labirin bangunan-bangunan ramah lingkungan itu kita udah bisa lihat di Jogja. Satu yang bikin saya emes itu ada di Lombok, Gili Trawangan namanya. Nah di Gili Trawangan itu bangunan hotelnya itu rata-rata dia dari pakai botol bir. Karena emang tempat orang, ya di sana tempat orang ini minum, tempat wisata lah, kayak Bali gitu. Jadi di satu pulau itu setiap bangunan itu mereka bangun dindingnya tuh dinding botol gitu. Dan mereka memang bikin satu organisasi yang khusus satu pulau Gili Trawangan itu ngumpulin sampah-sampah itu tadi. Pemilik tadi yang mereka ngasih ke bank sampah itu nyetor, mereka beli lagi. Karena sudah siap dipakai gitu ramah lingkungan. Itu sih kira-kira dari saya.